Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tami Aspi Zahda Hidayah. Saya mahasiswa PG PAUD semester 6 di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di video kali ini saya akan memaparkan hasil observasi saya di PAUD ITI Asuna untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen PAUD. Ya teman-teman, ini ada surat keterangan sebagai bukti bahwa kami sudah melakukan observasi di IHI Asuna pada tanggal 2 sampai tanggal 5 Juni kemarin. Oke teman-teman, di sini saya langsung akan mempresentasikan mengenai teknis pembelajaran di PAUD ITI Asuna itu seperti apa ya. Dan untuk pendekatan pembelajaran di PAUD ITI Asuna sendiri menggunakan pendekatan BCCT, yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan PAUD yang berfokus pada anak yang dalam proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan di sentra-sentra main dan lingkaran dengan menggunakan 4 jenis pijakan scaffolding untuk menstimulus perkembangan anak. Nah, sekolah PAUD ITI Asuna juga menerapkan pendekatan BCCT ini sejak awal beroperasi hingga sekarang. Adapun untuk sentranya itu dibagi menjadi 5 sentra. Ada sentra persiapan, sentra imtak, sentra balok, sentra main peran, dan sentra bahan alam, seperti itu. Nah, selanjutnya ada alur kegiatan pembelajaran di IHI Asuna. Nah, untuk alur kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan BCCT di PAUD ITI Asuna, yaitu yang pertama ada persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Nah, untuk persiapan pembelajaran itu dilakukan dengan merencanakan RPPH dan pijakan lingkungan main yang dilakukan oleh guru yang ada di PAUD ITI Asuna. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Itu ada proses pembelajaran di PAUD ITI Asuna. Nah, untuk proses pembelajaran PAUD ITI Asuna itu ada 4 pijakan. Mereka akan menggunakan pendekatan BCCT, di mana itu ada sentra-sentra, dan sentranya itu kan ada 5. Nah, dalam prosesnya itu mereka menggunakan 4 pijakan main. Dan untuk yang pertama ada pijakan lingkungan main, yang kedua ada pijakan sebelum main, dan yang ketiga ada pijakan selama main, dan yang keempat ada pijakan setelah main. Nah, untuk yang pertama ada pijakan lingkungan main. Di sini itu berisi kegiatan penataan bahan dan alat main yang akan digunakan di dalam sentra-sentra penyambutan anak. Jadi di sini guru akan menyiapkan alat permainan edukatif, media pembelajaran, dan menyiapkan jurnal pagi tentunya untuk setiap anak. Karena di PAUD ITI Asuna juga ada kegiatan rutin, yaitu sebelum anak masuk ke kegiatan selanjutnya itu di pagi hari, ketika pas waktu datang mereka ngisi jurnal gitu sebetulnya dengan menggambar bebas, supaya guru tahu gitu perasaan anak itu seperti apa gitu pada saat itu. Nah, tentunya di lingkungan main ini guru lebih berperan banyak daripada anak, karena guru yang menyiapkan. Jadi guru yang menyiapkan semua yang akan digunakan nanti ketika saat bermain dan ketika saat belajar gitu. Jadi di sini guru yang lebih banyak berperan di pijakan lingkungan main ini. Oke, selanjutnya yang kedua ada pijakan sebelum main. Di sini guru mengapersepsi tema sama siswa, dan guru memberikan penguatan kepada siswa sebelum mereka bergilir ke sentra yang lain untuk melakukan permainan di sentra kelompok lain. Nah, sebelum siswa bergilir tentunya ada snack pagi terlebih dahulu dan toilet training supaya anak bisa fokus untuk bermain. Jadi di sini itu fokus di pijakan ini tuh fokus memberikan penguatan apa yang mau kita lakukan satu hari ini di sekolah gitu. Apa yang mau kegiatan-kegiatannya itu dikasih penguatan terlebih dahulu di pijakan sebelum main kepada anak, supaya anak bisa mengikuti alurnya itu dengan baik gitu, bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Dan yang saya lihat di PAUD ITI Asuna itu anak sudah terbiasa dengan bergilirnya sentra.
Misalnya ketika hari Senin Tami itu ada di sentra kan balok ya, emang dia kelasnya di sentra balok. Tapi di hari Selasa Tami harus pindah ke sentra main peran misalkan. Dia bisa mengikuti hal itu, dan hari Rabu harus pindah ke sentra bahan alam. Dan itu masih bisa diikuti dengan baik karena sebelumnya dia udah dikasih penguatan sama gurunya nih di sentra balok gitu. Jadi sebelum bergilir ke sentra yang lain pun si siswa sudah tahu apa yang harus mereka lakukan gitu, karena udah dikasih tahu kegiatan satu hari ini mau apain aja, permainannya ada apa aja, itu dikasih penguatan terlebih dahulu sama gurunya. Nah, untuk yang selanjutnya ada pijakan selama main. Nah, anak ini udah bergilir ya. Jadi kan mereka sebelum main tadi ada penguatan terlebih dahulu buat pindah ke sentra selanjutnya. Misalkan buat pindah nih ke sentra balok dari buat pindah nih ke sentra main peran dari sentra balok. Nah, si anak yang di sentra balok teh udah pindah ke sentra main peran. Nah, ini baru mereka melakukan proses bermain. Jadi selama main ini mereka melakukan proses main dan mereka udah bergilir gitu, sebelum nanti bergilir lagi gitu. Jadi selama main ini mereka fokus di sentra yang udah dijadwalin gitu. Misalkan hari Senin aku pindah ke sentra main peran, jadi aku fokus gitu kegiatan selama main ini teh di sentra main peran, dan nanti aku akan pindah lagi ke sentra balok di sentra awalku gitu. Nah, di pijakan selama main itu anak-anak bermain bermakna tentunya, bukan hanya bermain-main-main tapi tidak ada pengetahuan baru yang anak dapatkan gitu. Yang saya lihat di pijakan selama main ini anak-anak ditemani oleh gurunya, dan gurunya itu sangat sekali bisa gitu menggiring anak-anaknya dan memberikan banyak sekali pengetahuan baru untuk anaknya. Misal ketika di sentra bahan alam ada anak yang lagi main campur warna, mereka hanya memasukkan masukannya saja gitu, tapi gurunya menemani main dan mengasih tahu bahwa kalau misalkan ibu ikut main ya, ibu mau rasa jeruk nih, kalau rasa jeruk kan harus warna orange, jadi kalau ibu kasih warna merah untuk jadi warna orange, ibu masukin warna apa lagi ya. Misalkan ada anak yang bilang kuning bu, kuning, dan iya ternyata warnanya berubah jadi warna orange gitu. Dan secara tidak langsung anak jadi tahu bahwa kalau merah dicampur kuning jadi orange. Jadi di pijakan selama main ini yang saya lihat, anak banyak sekali menemukan informasi-informasi baru, pengetahuan-pengetahuan baru gitu. Permainannya itu sangat bermakna sekali gitu, tidak hanya main-main saja. Oke teman-teman, untuk selanjutnya ada pijakan setelah main. Nah, pijakan setelah main ini tuh dilakukan ketika kegiatan bermain sudah selesai tentunya. Dan di sini juga anak dipersilahkan untuk membereskan alat main oleh gurunya yang sudah mereka gunakan itu ya. Nah, sebelum mereka kembali ke sentra awalnya tentunya tempat udah bersih gitu, guru juga udah meng-calling anak gitu, apa aja yang udah kalian lakukan tadi gitu, terus dikasih penguatan lagi gitu tentang apa-apa yang sudah mereka lakukan di sentra tersebut gitu selama mereka bermain. Nah, setelah itu tempat sudah bersih, anak-anak udah di calling, udah ada tanya jawab dulu sama anak gitu, sudah memberikan misalkan mengucapkan selamat kamu sudah berhasil bermain di sentra ini, mereka langsung kembali lagi ke sentra yang awal. Jadi mereka bergilir lagi gitu, seperti itu. Nah, ketika anak sudah bergilir ke sentra awalnya lagi, misalkan saya dari sentra balok pindah ke sentra bahan alam, kembali lagi ke sentra balok, itu guru sentra balok itu nanya lagi gitu, di calling lagi anaknya, tadi bermain sama ibu ini gimana perasaannya gitu, seperti itu. Dan kemudian setelah itu anak-anak melakukan makan siang dan sholat berjamaah, dan kemudian anak-anak dijemput oleh orang tuanya dan pulang gitu, selesai. Dan untuk slide terakhir ada pengelolaan proses pembelajaran di PAUD ITE Asuna. Di ITE Asuna itu mereka menjalin kerjasama gitu sama orang tua supaya pembelajaran yang diberikan di sekolah itu tidak sia-sia gitu, jadi bisa dilanjutkan oleh orang tua di
di rumah gitu, seperti itu. Adapun untuk proses yang terjadi dalam mempersiapkan tema juga melibatkan orang tua, di mana ada beberapa program orang tua yang dilakukan di PAUD ITI Yasuna yang sangat bagus dan bisa memberikan wawasan pada setiap orang tua siswa untuk bersama-sama dalam menggapai tujuan pendidikan. Adapun untuk programnya itu dibagi menjadi beberapa bagian. Itu yang pertama ada pertemuan perdana. Pertemuan perdana ini dilakukan ketika pertama kali masuk sekolah itu gitu. Jadi di sini ada sosialisasi terlebih dahulu, pemberian buku panduan dan memberitahu bahwa program sekolahnya itu seperti apa gitu di pertemuan perdana orang tua kali ini. Dan untuk yang kedua ada parenting bulanan, di mana mereka akan mempersiapkan tema, materi, dan memberitahu orang tua bahwa tema dan materi apa yang nanti sebulan ke depan akan disampaikan pada anak. Dan untuk yang ketiga ada SOS. SOS ini adalah sekolah orang tua santri, bisa dibilang seperti pelatihan karena dibagi menjadi 4 sesi gitu. Jadi orang tua, jadi SOS ini merupakan program orang tua yang bisa dibilang cukup lama prosesnya karena dibagi menjadi 4 sesi, di mana sesi pertama itu dilakukan 2 hari di sekolah, pelatihannya tentang karakter, dan sesi kedua itu 2 hari juga, pelatihannya mengenai bermain yang bermakna dan bagaimana komunikasi yang efektif dengan anak. Dan untuk sesi ketiga itu dilakukan 3 hari, di mana di sini ada pelatihan tentang tahap perkembangan anak dari usia 0 sampai 7 tahun. Dan untuk sesi keempat dilakukan 2 hari. Di sini diberikan pelatihan tentang materi multiple intelligence dan 7 essential research. 7 essential research. Dan untuk yang ketiga setelah SOS dan untuk yang keempat setelah SOS ada bebas observasi gitu. Jadi orang tua ini bebas gitu mau observasi, lihat anaknya di kelas, tapi ini tidak dijadwal oleh sekolah ya, jadi bebas keinginan orang tua gitu. Jadi dibolehkan untuk observasi. Dan yang kelima itu ada sharing perkembangan anak. Nah, untuk pas awal masuk itu 1 bulan pertama, dan kemudian jika sudah 1 bulan pertama seterusnya itu dilakukan per 3 bulan sekali. Jadi yang 1 bulan itu dilakukan pas bulan pertama. Dan mungkin seperti itu, ada 5 program orang tua yang dilakukan di PAUD ITI Yasuna, yang tadi ada pertemuan perdana, ada parenting bulanan, SOS, ada bebas observasi, dan sharing perkembangan anak.